yang ngedevelop kita akhirnya punya imajinasi untuk memberikan kualitas suara acting kita yang terbaik. Makanya dipilih juga pemain-pemain juga yang nggak kaleng-kaleng lah pasti. Karena di sini kita nggak bisa nungguin orang yang baru kurang pengalaman, ngerti kan? Jadi benar-benar orang totalitas semua yang main. Sampai Mas Doni suara habis, aku juga suara habis. Tapi ya gini lah, kita pengen memberikan hal yang baik dan seneng gitu. Nah itu yang tadi Koko bilang apa dari sisi yang tertarik itu berarti salah satu effort juga yang Koko berikan Ya, untuk effort yang saya tidak sengaja ya. Saya juga nggak mau itu saya ketarik ya Bu ya. Kan ceritanya kan saya ngelakuin aja, Mas Daryl dari luar keluarin. Wah, kayak orkestra nyanyi Bu. Jadi kepancing kan awal kan. Tinggi lagi. Gitu langsung. Bentar, gue bilang, apa Mas? Gue bilang gitu. Jadi emang se-fun itu, seseru itu sih. Sinopsis secara singkat gimana mungkin? Sinopsis secara singkat ya. Jadi berangkat dari kisah seorang anak muda yang ingin jadi pendekar. Kemudian dia mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan, di mana dia harus kehilangan pasangannya. Kayaknya diperkosa juga sih kayaknya, perkosa dan tepat di depan matanya. Desanya hancur dan dia tidak punya niat yang lain kecuali balas dendam. Dan akhirnya dia mempelajari ilmu hitam. Jadi Panji Tengkorak ini basic ilmunya bukan ilmu hitam. Dan itu yang membuat seorang Panji Tengkorak tidak bisa mati. Dan dalam perjalanan dia setelah kematian pasangannya, dia nggak punya tujuan hidup lain selain membantai semua orang-orang yang pernah menghancurkan desanya. Dan setelah itu terjadi, ternyata masih ada hal lain yang harus dia selesaikan. Tapi bukan satu film yang bilang wah gua harus membantu orang-orang. Nggak, Panji Tengkorak tidak bantu orang. Kalau di dalam cerita ini dia tidak membantu orang, dia malah membantai orang. Tapi yang dibantai ternyata secara tidak langsung itu adalah orang yang jahat. Sampai kabarnya ini juga ada adegan-adegan yang sangat ekstrim ya, sampai kabarnya ada usus yang keluar, sampai hal yang kayak gitu. Sempat udah kebayangin itu semua dengan akhirnya tercurah di film ini. Kebayang, makanya karakter suara ngikut. Karena pas kita tanya ini untuk usia berapa Mas, kemungkinan 18 plus katanya, kemungkinan. Berarti darah gitu. Iya. Oh berarti karakter suara harus ngikut nih, gue bilang. Itu yang membantu kita kan untuk mendevelop karakter suara. Jadi sayangnya sih mungkin 18 ke bawah nggak bisa nonton, tapi 18 ke atas akan sangat menikmati. Karena akhirnya di antara banyaknya film-film hero, superhero yang kita buat, menurut aku animasi adalah salah satu cara awal untuk ngegambarin atau ngeraba kira-kira seperti apa hero Indonesia akan kita kemas gitu. Karena di situ kita bisa explore dengan lebih luas tanpa harus mesti memikirkan masalah teknis, ledakannya, terbangnya, apanya, itu keren sih. Aku pecinta animasi soalnya. Bang. Iya, pengen tahu juga sih proses bikin film animasi syuting kayak gimana. Ternyata memang unik sih. Mana sih, tapi sejauh ini lo happy nggak apa? Ketagihan gak sih main ketagihan belum ya Wah ya, kan belum kelar aku ya. Tapi kalau kelar seneng, aku senengnya lebih kepada tantangan. Kemudian teman-teman aktor yang lain, aku cinta banget sama mereka, aku suka banget sama mereka very supportive. We like a family. Maksud aku suasana kayak gitu tuh suasana yang mahal. Terus direkturnya, and then bagaimana kita tuh di lead sama direkturnya tanpa kita harus terpressure. Jadi kayak main-main tapi jadi karya yang bagus gitu. Terus pastinya dari Falcon sendiri yang mau punya idea untuk membuat satu film yang kalau kita bilang secara profitable ya. Bukan film yang masuk ke dalam kategori wah cari cuan nih gitu. Tapi dalam satu film yang membuat karya. Kalau istilah kita persembahan kita untuk film Indonesia. Itu film persembahan. Tapi dengan pengalaman yang berat kemarin bikin kapok gak sih? Mana? Pengalaman yang berat kemarin bikin kapok gak sih? Enggak dong. Kalau saya malah tantangan itu yang saya suka. Kalau yang tidak ada tantangan biasanya saya kurang excited sih. Oke, kok tentang Natal dong. Ini kan
bisa dibilang kisah lama ya, kisah lama tahun 80-90. Ada misi nggak sih mengenalkan lagi ke generasi kita punya keragaman cerita gitu? Yes. Kita sebagai orang Indonesia pasti punya keresahan di mana bangsa kita sendiri malah melihat budaya lain, hero dari budaya lain sebagai iconic hero mereka. Padahal sebenarnya kita punya hero-hero yang punya zamannya, ngebawa hero ini ke zaman sekarang. Inilah tugas dan PR daripada kita serta tantangannya. Karena kita mengenal karakter-karakter seperti Panji Tengkorak, Jaka Sembung, banyak sekali karakter-karakter yang kita pernah baca komiknya. Menurut aku, kalau kita bawa ke dalam dunia digital sekarang, seperti apa sih gambarannya? Menurut aku itu menarik sekali. Dan mungkin saja tokoh-tokoh itu mendapat tempat di hati anak-anak sekarang gitu. Yang mana kita punya kritis dengan budaya terlalu keluar-luar gitu. Bukan salah ya, sebenarnya, tapi kita juga punya sebenarnya. Yang tinggal gimana kita ngemasnya supaya mereka gue bangga banget nih kita punya karakter kayak gini. Siap, thank you.